teman-teman sekalian, saya Obi Sobirin, host ngopidepok.id. Edisi perdana ini saya akan ngobrol dengan Bapak Ahmad Kisai, founder ngopidepok.id. Selamat siang. Selamat siang, salam ngopi. Salam ngopi. Biasanya ngopi langsung ketemu di kafe atau di warung, ini ngopinya lewat suara saja. Begitulah situasinya saat ini. Mungkin pertanyaan pertama, apa sih Ngopi Depok? Mengapa ada Ngopi Depok? Ini sebenarnya, makasih. Ini apa ya? Sebenarnya kalau tadi bilang founder, siapa sih founder ya? Ya bisa dibilang inisiator ya bisa, iya bisa apa? Enggak, tapi saya begini. Ngopi Depok ya, ini yang sebenarnya muncul atau konkret bentuk konkret dari apa yang dari cukup lama sih saya sendiri dengan hobi kita berdua lah dari satu warung ke warung yang lain. 2015 saya ingat saya itu ketika ada momentum pemilu pilkada Depok itu kita ngobrolin apa sih yang bisa kita kerjakan untuk Depok ini karena kan tinggal di pinggir Jakarta, tepi Jakarta, langsung, dan banyak dari kita banyak yang kerjanya di Jakarta sehingga Depok tidak pernah diuji atau tidak pernah dijadikan perhatian kerja-kerja yang dilakukan selama. Nah, dari sana kemudian muncul upaya untuk ngajak teman-teman yang punya pemikiran atau kenalan awal kita selama ini bekerja di Jakarta untuk nggak sih kita duduk ngobrol ya kita santai dulu dengan apa yang kita hadapi secara umum kita lihat di sekitar kita dan kemudian coba kita sampaikan kita rumuskan atau kita kemas sebagai sebuah pesan warga. Di sini kan Ngopi Depok itu harapannya ataupun di dalam bayangan kita adalah bagaimana kemudian warga yang selama ini istilahnya mengopi lepas dari mana asalnya itu juga selain ngopi juga mau ngobrolin soal isu-isu atau masalah-masalah yang mereka hadapi di karena konteksnya Depok ya di lingkungan di Depok ini apa misalkan soal pendidikannya kah atau misalkan soal infrastrukturnya kah atau soal kalau saya sebagai sarjana politik, non politiknya kah seperti itu. Nah, harapannya ketika kita ke warung kopi ya kita tidak hanya dan mencoba satu kopi dan kopi yang lain, tapi juga ada substantif yang kemudian kita bisa sampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk bisa direspon dan dijawab tentang apa keresahan warganya. Yang kita bayangkan adalah dengan menjamurnya lagi kalau bisa dibilang atau menjamur lagi warung kopi di Indonesia di Depok juga banyak eksponensial juga ya banyak di kopi warung kopi harapannya di sini warung-warung kopi itu akan diisi atau akan tapi juga bisa dikumpulkan isu-isu ataupun masalah-masalah sangat lokal sekali yang kemudian bisa didiskusikan disampaikan kepada pemangku yang paling bawah misalkan kelurahannya kah ataupun kecamatannya kah sampai kemudian ya karena kita di kota wali kotanya sampai DPRD-nya juga misalnya. Jadi dari sini harapannya Ngopi Depok menjadi ruang interaksi antar warga yang datang ke warung kopi tidak hanya mencicipi kopi dan cemilannya, tapi juga berbagi cerita, berbagi pandangan tentang situasi yang kita lihat dan kita pahami melalui sudut pandang kita untuk kemudian secara perlahan ini dikristalkan, dirangkaikan menjadi sebuah usulan warga. Jadi usulan warga yang harus direspon oleh para pemangku. Jadi harapannya
dari ngopi Depok ini ada kalau dalam teorinya kan participatory governance kah, atau kita mendorong akuntabilitas tata kelola pemerintahannya kah. Jadi ini yang ingin kita bangun, yang kita harapkan ada. Ini mungkin Obi ada pandangan lain soal ngopi Depok ini, karena kan kalau nggak salah ada cerita-cerita soal revolusi atau apa itu gitu kan. Saya posisinya di sini sebagai host, bukan narasumber. Nah, terlepas dari itu kan karena kita tadi bilang ngobrol ya, nggak ada masalah, saya juga bertanya juga. Ya, kalau dari buku yang pernah saya baca sih ya, di Prancis sekitar masa-masa revolusi Prancis itu kafe menjadi tempat penting untuk warga kota, terutama ngobrol, membicarakan soal keresahannya, soal kehidupan sekitarnya, kehidupan sosial, politik dan segala macam gitu. Tapi kan Ngopi Depok ini tidak mau menyiapkan revolusi atau apa kan, hanya sama saja jadi sama tempatnya ngumpulnya di warung kopi. Nah, itu sebagai perbandingan yang saya nggak tahu apakah bisa diperbandingkan atau enggak. Tapi yang menarik dari yang disampaikan Pak Kisai tadi, bahwa teman-teman ini bertemu atau berkumpul sebagai warga Depok. Ya, betul. Mengapa harus membuat ruang ngumpul yang baru? Nggak cukupkah misalnya ruang-ruang yang selama ini ada, misalkan baik di menyampaikan aspirasi ke legislatif kah, atau ormas-ormas yang sudah ada misalnya? Karena kita warga, maka kita harus ciptakan ruang sendiri lah. Enggak kan gini. Kalau tadi dibilang participatory proses dalam pemerintahan melalui channel-channel atau ruang-ruang yang resmi, maka yang terjadi adalah formalisasi dari sebuah proses. Tapi kemudian kalau kita meletakkannya sebagai ruang interaksi warga, berbagi cerita, dan kemudian belajar bersama, kemudian secara face to face ya, bisa bertemu, berkolaborasi, maka ini bisa penting untuk dijadikan ruang bekerja bersama, bersilaturahmi, menyampaikan ide, merumuskan usulan misalkan. Yang kemudian tentunya kita akan menggunakan channel-channel resmi, formal untuk menyampaikan, atau justru kita juga mengajak wakil rakyat Depok yang juga tentunya mereka ingin mendengar aspirasi warganya, konstituennya, untuk secara langsung bergabung, secara informal bertemu, dan kemudian dari situ harapannya suara-suara dari warga ini direkam dan dijadikan alat untuk mengontrol jalan pemerintahan atau mengusulkan inisiatif baru tentang bagaimana memperbaiki kinerja tata kelola. Jadi semacam snowball proses dari warga untuk warga melalui channel-channel informal dan formal yang harapannya bisa membuat Depok lebih bagus, lebih bergaya, lebih manusiawi, dan tentunya menjadi ruang interaksi yang baik siapapun yang ada di Depok. Oke, ya ini mengingat kita memulai untuk ngobrol soal kumpul-kumpul ini akhir 2015, dan kemudian baru mengadakan acara publik pertamanya itu akhir 2019. Apa yang terjadi? Mengapa bisa bertahun-tahun seperti itu? Saya bisa menceritakan, tapi saya ingin tahu dari perspektif Pak Kisai merefleksikan soal ngopi Depok ini. Karena saya termasuk sobat ambyar, maka itu yang kidro yang janji. Saya ingat betul ketika kita berdua memulai
ngobrol-ngobrol, ketemu ada 2-3 teman yang lain yang bergabung, bersepakat untuk apa namanya, kita mau ngapain melihat situasi Depok yang seperti ini? Ya kita kumpul dong, kita rumuskan macam-macam gini. Tapi kemudian itu berujung pada berlima, berenam, kita ketemu selanjutnya hanya berdua lagi ya. Saya dan Obi misalnya itu. Nah, dinamika yang terjadi atau fakta di lapangan yang ada bahwa di Depok ini kebanyakan dihuni oleh atau ditinggali oleh mereka-mereka yang banyak bekerja di Jakarta, mereka yang banyak bekerja di atau mempunyai perhatian di isu-isu yang tidak isu lokal tapi isu nasional. Banyak aktivis masyarakat sipil senior, bisa disebut ada Pak Wahyu Susilo misalkan, atau Mas Ahmad Waidi kah, atau apa namanya ada nama yang cukup beken yang mantan komisioner misalkan Ahmad Khoiron, ataupun juga anggota Bawaslu Mas Abdullah Dahlan misalkan. Jadi kebanyakan yang diurusi itu urusan yang nasional, sehingga ketika diajak kembali, kita itu warga Depok, oh iya, jadi semacam gagap gitu, sehingga yang terjadi adalah ketika komitmen nasional ini sudah dibuat dan kemudian kita melihat Depok sebagai business as usual, rasa atau upaya untuk mengajak mereka kita melihat kita sebagai warga, melihat kita sebagai warga Depok dan perlu menyuarakan ini seolah-olah tidak bisa solid untuk dimunculkan. Nah, baru ulang kali dicoba sampai pada ujungnya memang ya pokoknya kita harus ketemu dan kita ngomong apapun, kita tidak perlu membuat patokan bagaimana kita membuat kegiatan nasional yang harus seperti itu. Tapi konsepnya kan kita ngomong soal ya udah informal, ngobrol, ngopi, apa yang disampaikan kita rumuskan, kita suarakan melalui banyak media, baik mungkin media resmi ataupun dengan mengundang para wakil pemerintahan untuk berdialog dengan kita. Jadi ini yang menjadi tantangan ketika aktivis masyarakat sipil yang banyak memperhatikan isu nasional tinggal di Depok, tapi kemudian fokus mereka masih kepada fokus nasional, bukan kemudian fokus ke menjadi warga. Jadi baju kita masih baju saya sebagai pengajar di Paramadina, bekerja di LSM di Jakarta, bersama Partisi Uniform misalkan, atau yang lain-lain. Jadi kita balik ke sini keluarga, ya energi kita kadang tidak cukup untuk dibagi, dan saya sangat memahami situasi ini. Tentunya teman-teman yang beraksi juga saya bisa melihat dan memahami bahwa ketika pergi ke Jakarta saja harus menyiapkan energi sekian persen, baliknya sekian persen, untuk ngobrol soal Depok juga perlu amunisi tambahan. Nah, ini yang sebenarnya saya perhatikan. Apakah ini nasib daerah satelit pinggiran ibu kota misalnya? Apakah ini juga terjadi di Tangerang atau Bekasi? Atau ada inisiatif yang lebih berhasil, atau eksperimen sosial yang dilakukan oleh teman-teman lain yang tinggal di kota-kota pinggiran Jakarta? Kalau mungkin Pak Kisai ada informasi soal. Nah, di Depok sendiri waktu di 2015 itu sendiri dari awal itu juga sudah mulai muncul ya anak-anak muda yang mencoba mengumpulkan suara mereka dan menyampaikannya sebagai usulan ataupun harapan kepada pemerintah yang ada di Depok misalkan. Tapi kemudian kan channeling ide ataupun channeling dari harapan ini tidak serta-merta bisa terlaksana dengan baik. Di sisi olahraga misalkan ada Depok Nation,
basketball ini untuk anak-anak yang konsen basket, ya mereka dengan intens menyuarakan pentingnya misalkan Depok punya gor untuk anak-anak basket misalkan dan lain-lain. Tapi kemudian kan ini semua balik kepada persistensi dari siapa yang menginisiasi. Memang saya tidak begitu memperhatikan lebih dalam tentang apa yang terjadi di Tangsel misalkan atau di Bekasi atau bagaimana. Tapi sepertinya fenomena kota satelit di mana warganya hanya pulang ke rumah untuk tidur, besok paginya keluar untuk bekerja di Jakarta, ini akan sangat-sangat nyata sekali. Kecuali memang yang satu ada persistensi dari kita sendiri untuk menginisiasi sesuatu. Kedua, ada teman untuk bergerak bersama. Yang ketiganya ada ruang yang diciptakan untuk berkreasi dan kemudian mencari teman berkolaborasi mungkin bisa menjadi kunci ya untuk kita berhasil gitu. Bagaimana soal misalnya katakanlah pembiayaannya kalau bikin acara dan segala macam? Nah ini dia yang tadi poin kedua atau ketiga yang saya sampaikan tadi ya, mencari teman berkolaborasi ya, karena situasi di Indonesia kan begini, kalau kita bicara di Indonesia pasca reformasi, ketika ada upaya menumbuhkan masyarakat sipil, tapi ada projectization, bahasa Jawanya itu akeh yang diproyek nih, jadi tiap datang ya dibiayai dan harus dibayar. Nah, istilah bantingan gotong royong sebenarnya dulu itu sangat-sangat familiar, terutama di masyarakat agraris. Ini yang berkurang, yang pelan-pelan memang harus ditumbuhkan kembali karena penyadaran kita sebagai warga tentunya swadaya, bukan swakelolanya, tapi swadaya atau dukungan ataupun juga pembiayaan mandiri misalkan, ini menjadi penting untuk kita tanaman bersama-sama. Ya selama ini kita bandingan berapa persen ataupun nanti bandingan pembiayaannya ya, turunan bareng-bareng. Nah, ternyata sebenarnya ketika ada rasa yang sama, ada keinginan yang sama, jiwa gotong royong itu nggak hilang loh. Ya, bantingan bayarin ini ngopi berapa sih gini, ya udah kita bareng-bareng deh gitu. Nah itu juga nggak sulit gitu loh, nggak bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Itu juga bisa ditumbuhkan kembali. Cuman sekali lagi persistensi dan membangun kesamaan agenda dan juga bekerja bersama dengan kesibukan kita sebagai pekerja misalkan, ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga situasi ataupun kondisi semangat untuk ngopi Depok. Gimana respon pemerintah Kota Depok atau DPR misalnya ketika tahu ini ada aktivis-aktivis yang biasanya ke Depok itu ini hanya tidur, besoknya ke Jakarta, sekarang bikin kumpul-kumpul untuk diskusi atau mengkritisi gitu. Apa mereka merasa terbantu atau sebaliknya? Menarik ya, dua kali event yang dua kali acara ngopi yang kita lakukan. Kita kan ngajak ngopi terbuka, bantingan kanannya, nyewa tempat, dan juga kemudian kita ngajak beberapa orang dari lintas partai, lintas fraksi di Depok untuk terlibat dalam diskusi, meletakkan mereka sebagai narasumber, cuma selayaknya sebuah diskusi, tapi kemudian mengajak mereka juga bahwa kami warga ingin menyuarakan apa yang kami rasakan soal Depok. Nah, yang menarik yang pertama di diskusi pertama di November lalu itu responnya sangat positif, bahwa
ternyata apa ke kecurigaan awal bahwa ini siapa sih OTP atau bentuk orang ngopi tiba-tiba undang. Nah, tapi ketika dijelaskan kemudian dalam ruang diskusi ruang dialog sambil ngopi itu apa namanya muncul ide-ide yang brilian ataupun juga perspektif yang selama ini diharapkan dicari oleh para pengambil kebijakan itu, mereka sangat mengapresiasi ruang-ruang dialog seperti ini, ruang-ruang diskusi seperti Ngopi Depok ini. Artinya apa? Artinya ini seperti saya sampaikan di awal bahwa kenapa kita perlu ruang informal. Ruang informal lebih cair, lebih bisa membawa kita berbagi dengan lebih luas, lebih santai. Hal yang sama juga terjadi di sesi diskusi yang kedua. Kita juga mengajak dari perwakilan DPRD Depok dari partai PKB kalau tidak salah ingat itu, yang kemudian ternyata juga sangat apresiatif terhadap informasi, temuan ataupun suara-suara yang disampaikan oleh peserta ngopi yang acara Ngopi Depok. Jadi dari dua exercise ini memang saya melihat ruang-ruang informal, ruang-ruang ngopi yang kemudian dibumbui dengan apa namanya isu-isu yang menjadi concern bersama dan mengajak para pengambil kebijakan berdiskusi bersama itu memberikan daya apa istilahnya daya saing, daya gedor, daya untuk berdialog yang lebih baik lagi antara warga dengan para tentunya apa namanya harapannya ini bisa juga terjadi di level yang lebih rendah, misalkan kita bicara dengan karena ada kelurahan, ada kecamatan, ini dengan kelurahan, nah LPM-nya kah dengan kelurahannya kah, itu kita juga bisa membuka ruang-ruang ngopi itu, mungkin tidak di warung kopi atau di acara-acara ngopi warga misalkan. Ini juga menjadi ruang lain, ya kan arahnya ke sana. Kalau kita bisa bergulir dari yang kecil sampai ke bawah ke atas itu misalkan, tentunya akan menarik sekali dilihat. Mimpi kita harapannya seperti itu. Oke. Kalau misalnya dilihat sebagai sebuah inisiatif gerakan gitu, apa bedanya dengan gerakan-gerakan lain yang muncul? Ini kan katakanlah acara publik pertamanya Ngopi Depok ini kan sekitar pilihan wali kota nih. Apakah ada juga gagasan atau ide bahwa ini juga bagian dari bunga-bunga yang bermekaran menjelang hajatan politik kota Depok? Bisa dilihat seperti itu atau ini beda? Ini enggak seperti itu? Atau orang lain boleh menganggap seperti itu. Tapi kami sebagai warga ya kami tidak ingin terjebak dalam ruang yang seperti itu. Artinya ruang bahwa kita hanya akan muncul untuk menyuarakan, kemudian kita membuat ruang negosiasi yang kemudian minta kue politik, kue pemerintahan. Ya, yang kita bayangkan ini akan menjadi ruang interaksi beyond pilkada, beyond kompetisi politik, tapi lebih menyadarkan warga bahwa kita ini sebagai warga harus sadar siapa kita, hak kita, kewajiban dari pemerintah daerah itu apa, kewajiban pelayan publik itu apa, sehingga dari sana terlepas siapapun yang jadi pemenang dalam kontestasi politik lokal, ya kita sebagai warga tetap meletakkan diri sebagai warga yang berkekuatan untuk memaksa terjadinya perbaikan layanan publik di Depok. Jadi kita tidak ingin terjebak dalam ruang kontestasi
mata atau terbatas dalam proses politik. Ini yang kita harapkan. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Kisai, founder ngopidepok.id. Kita akan ngopi-ngopi lagi. Iya. Ini sudah agak lama ini kita belum mengadain acara publik. Iya. Februari, Maret kita kosong. Iya, apalagi ini lagi masa pandemi corona. Semoga kita dan keluarga sehat dan bisa ngopi dan nongkrong bareng teman-teman lagi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Sebagai koordinator Ngopi Depok. Salam ngopi. Salam ngopi. Ya, itu tadi teman-teman sekalian, teman-teman Ngopi Depok, obrolan saya dengan Bapak Ahmad Kisai, founder Ngopi Depok. Follow IG Ngopi Depok di ngopidepok.id, juga website ngopidepok.id. Websitenya kalau masih ada yang bolong-bolong, kami mohon maaf karena juga lagi sedang setup. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.